Elan, Claudia menatap cermin dengan pandangan kosong di depan, menyimpan sesuatu yang mengusik pikirannya. Kepulangannya ke rumah membuat rasa bersalahnya semakin menyusup ke dalam dirinya. Claudia tidak sanggup melihat kakak dan kedua orang tuanya. Ya, setiap kali dirinya melihat kedua orang tuanya, malah yang ada dirinya semakin merasa bersalah atas dosa besar yang telah dilakukannya. Jika saja bisa, Claudia ingin sekali pergi sejauh mungkin berlari dari masalah ini. Namun kenyataan yang ada, dirinya terjebak dan tak bisa pergi kemanapun. Ada hati yang akan hancur terluka kalau dirinya pergi dari kenyataan ini. Tatapan Claudia teralih pada foto keluarganya yang ada di atas meja rias. Tampak mata gadis itu berkaca-kaca menahan air mata agar tak tumpah. Sekarang dirinya amat menyadari bahwa dirinya sangatlah bersalah. Claudia telah terjebak semakin dalam dan tak bisa untuk keluar dari jebakan itu. Suara ketukan pintu terdengar sontak membuat Claudia membuyarkan lamunannya. Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan segera meminta orang yang mengetuk pintu itu untuk masuk ke dalam kamarnya. "Nona Claudia," sapa seorang pelayan seraya melangkah mendekat. "Ya," Claudia menatap sang pelayan. "Nona, Nyonya dan Tuan meminta Anda untuk menemui mereka di ruang makan," ucap sang pelayan pada Claudia. "Apa tamu yang ditunggu orang tuaku sudah datang?" tanya Claudia pelan. Sebenarnya Claudia ingin sekali tak menghadiri makan malam, tapi gadis itu tak enak pada keluarganya yang telah mempersiapkan semuanya. Entah siapa yang akan hadir, Claudia sama sekali tak diberitahu oleh kedua orang tuanya. "Belum, Nona, tapi Nyonya dan Tuan meminta Anda untuk ke ruang makan lebih dulu," jawab sang pelayan sopan. Claudia mengangguk merespon ucapan sang pelayan. "Ya sudah, kau keluarlah, nanti aku akan ke sana." "Baik Nona, saya permisi." Pelayan itu menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Claudia. Claudia menatap ke cermin sebentar, melihat tubuhnya yang sudah tampil cantik dengan balutan dress berwarna navy. Dia ingin berpenampilan memakai dress sederhana, tapi dia tahu nanti pasti dirinya mendapatkan teguran dari kedua orang tuanya. Tanpa ingin pikir panjang, Claudia melangkah keluar kamar menuju ke ruang makan. Ella duduk termenung di sofa, raut wajah wanita itu nampak sangat muram. Sepasang iris matanya melemah akibat perasaan campur aduk yang amat kacau. Perasaan marah dan takut melebur menjadi satu seakan melahapnya. Ella, Christian yang baru saja selesai mengganti pakaian menatap Ella duduk termenung. Tampak raut wajah Christian menatap bingung Ella yang sedikit berbeda dari biasanya. Bahkan Ella tak menyadari kalau dirinya memanggil wanita itu. "Ella." Christian kembali memanggil Ella. Pria itu sedikit mengerutkan keningnya menatap bingung Ella yang nampak aneh. Ella terkejut. "Ah, sayang, kau sudah selesai." Dia segera bangkit berdiri, melukiskan senyuman dan menepis apa yang ada dalam pikirannya. Christian menatap lekat Ella. "Kau kenapa? Apa yang kau pikirkan?" Tidak ada sayang. Aku tidak memikirkan apapun. Kepalaku hanya sedikit pusing." Ella berdusta. Terpaksa dia mengatakan ini. Wanita itu tidak memiliki pilihan lain. Meski pikirannya memang dihantui akan sesuatu hal, namun dia berusaha keras untuk menghilangkan apa yang ada di dalam pikirannya. "Kau ingin aku panggilkan dokter?" Christian memang tidak mencintai Ella, tapi jika Ella sakit, dia pun masih memiliki hati nurani yang pastinya khawatir pada wanita itu. Ella menggeleng cepat dan memeluk lengan sang suami. "Tidak, aku tidak sakit, hanya pusing sedikit. Nanti juga akan membaik. Ayo kita ke ruang makan, pasti ibu dan ayah dan Claudia sudah menunggu kita." "Kau yakin?" ulang Christian memastikan. Ella melukiskan senyuman di wajahnya sambil mengecup bibir suaminya itu. "Aku sangat yakin, jangan mencemaskanku. Ayo kita ke ruang makan sekarang. Aku tidak mau membuat ibu, ayah, dan Claudia menunggu kita terlalu lama." Christian terdiam sebentar mendapatkan kecupan bibirnya. Pria itu ingin sekali menjauhi tangan Ella yang memeluk lengannya. Akan tetapi semua menjadi rumit karena dirinya masih belum bisa bicara pada Ella tentang niatnya. Christian memilih untuk tak mengatakan apapun. Pria itu hanya melangkah keluar dari kamar mengikuti Ella. Tidak ada pilihan lain, yang harus dirinya lakukan hanyalah seperti ini. "Sayang, kau cantik sekali." Dia tersenyum melihat Claudia yang begitu cantik tengah duduk di sampingnya. Wanita parubaya itu memang sangat bangga memiliki putri seperti Claudia. Selain cantik, putri bungsunya itu juga pintar. "Kau sangat cantik, Nak." Benny menatap bangga putrinya itu. Claudia tersenyum. "Thanks, Bu." "Ya." Tak selang lama, tatapan mereka semua teralih pada Christian dan Ella yang masuk ke dalam ruang makan. Seperti biasa, Christian dan Ella duduk di kursi meja makan yang ada di hadapan Claudia. Beberapa detik, Claudia dan Christian saling menatap satu sama lain. Akan tetapi Claudia lebih dulu menyudahi tatapan itu. Tampak Claudia membuang wajah demi tak melihat Christian lagi.
Posisi duduk berhadapan membuat mereka seakan memiliki magnet kuat yang tak bisa dihindarkan. "Christian, bagaimana proyek Yovan Group di Seoul?" tanya Benny pada sang menantu. Ingin tahu tentang perkembangan proyek yang tengah ditangani oleh menantunya itu. "Semua lancar ya?" jawab Christian datar. Grania tersenyum. "Christian, di sana Claudia baik-baik saja kan?" Claudia tersentak mendengar pertanyaan ibunya. Tepat dikala dia tersedak, Ella segera memberikan air putih pada Claudia. Claudia menerima air putih itu dan meminumnya perlahan. "Thanks, Kak." Claudia meletakkan gelas itu yang tersisa setengah air putih di atas meja. Ella tersenyum hangat merespon ucapan Claudia. "Pelan-pelan sayang." Claudia berusaha tenang. Bagaimana dia tidak panik? Dia berhadapan dengan keluarganya yang menanyakan tentang dirinya selama di Seoul. Jelas saja yang muncul di dalam benaknya adalah dosa yang telah dilakukannya. "Iya, Kak," jawab Claudia pelan. Christian terdiam melihat Claudia yang nampak panik. Pria itu tahu alasan kenapa Claudia sampai menjadi panik. Jika wanita itu panik, lain halnya dengan Christian yang nampak biasa dan tenang. "Claudia baik, dia mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik," ucap Christian dingin dan datar. Pria itu menjawab seadanya yang memang menjurus pada profesional dalam pekerjaan. Benny menatap bangga dan hangat Claudia. "Putri bungsuku memang sangat cerdas, Christian. Dia kebanggaanku." Benny selalu bangga pada Claudia yang cerdas. Sifat putri bungsunya yang lemah lembut membuatnya semakin bangga. Pria parubaya itu seolah berhasil mendidik putri bungsunya menjadi sosok yang hebat. Claudia mendesah panjang tak enak karena ayahnya begitu bangga padanya. Padahal dirinya jauh dari kata sempurna. "Ya, jangan berlebihan. Aku pun memiliki banyak sekali kekurangan," jawabnya pelan. "Sayang, ayah itu tidak berlebihan. Kau memang hebat." Grania membelai lembut panjang Claudia. Ibu dan ayah bangga padamu, nak. Lanjutnya lagi menatap hangat putri bungsunya itu. "Aku setuju apa yang dikatakan ibu dan ayah, Claudia. Aku pun sangat bangga padamu." Ella menatap hangat dan lembut adiknya itu. Claudia bingung harus mengatakan apa pada ibunya dan kakak sulungnya. Yang dia lakukan sekarang adalah tersenyum lembut merespon ucapan Grania dan Ella. Tidak ada yang bisa dia ucapkan, senyuman adalah jawaban paling tepat. "Ngomong ya, Bu, kapan tamu kalian akan datang?" tanya Ella pada kedua orang tuanya. Dia sudah penasaran siapa yang datang, pasalnya sejak tadi orang tuanya tak kunjung memberitahunya. "Sebentar lagi sayang, tunggulah," jawab Grania hangat. "Iya, tunggulah sebentar," sambung Benny. "Ibu, ayah, sebenarnya siapa yang kalian undang?" tanya Claudia pelan dan juga ingin tahu. Grania melirik Christian sebentar. Yang pasti salah satu kerabat dari Christian. Christian mengerutkan keningnya, menatap sang mertua tak mengerti. "Kerabatku? Siapa?" tanyanya. Grania tersenyum samar. "Ayo tebak siapa?" Christian nampak bingung dengan apa yang diucapkan sang mertua. "Maaf, aku terlambat." Seorang pria masuk ke dalam ruang makan. Refleks semua yang ada di sana mengalihkan pandangan mereka pada sumber suara itu. Namun ketika Ella melihat ke arah pintu, raut wajahnya berubah memucat ketakutan. Sepasang iris mata melebar akibat keterkejutannya. Jantungnya berdebar tak karuan, rasa takut menyelimuti. Terlebih, sosok pria yang ada di hadapannya melukiskan senyuman samar. Senyuman yang begitu tipis serta memiliki makna yang luas. Elan? All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.